berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, karena yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God malam hari ini. Sungguh satu sukacita karena kita boleh bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Allah Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Kita sangat bersyukur sebagai orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, beroleh anugerah yang sangat mulia. Karena dalam keadaan kita yang serba tidak sempurna, tetapi Allah mau menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, mari kita membawa semua pergumulan hidup kita, membawa segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bawa dalam hadirat-Nya. Biarlah Dia memberkati, Dia menolong, Dia melakukan segala sesuatu yang baik. Sehingga hidup kita selalu ada dalam kemenangan, kemuliaan, dan berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji yang luar biasa, undangan yang luar biasa. Mari kita menjawabnya, kita hampiri Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang masih sering melakukan kesalahan. Kami memiliki banyak kekurangan, banyak hal yang kami belum sanggup lakukan di dalam Tuhan. Tetapi kami sangat bersyukur di dalam Yesus Kristus, Engkau senantiasa menerima kami dan Engkau siap untuk mendukung kami untuk bisa keluar dari hal-hal yang menghalangi kami untuk berubah, mendukung kami untuk terus melangkah maju menggenapi rencana Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan hidup kami terhilang. Engkau tidak pernah membiarkan hidup kami terus terikat dengan kuasa dosa, hidup dalam belenggu dosa. Tuhan akan memberi kami kuasa, akan memberi kami anugerah sehingga kami semua boleh lepas dari semuanya dan boleh memuji menyembah Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami hampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami persembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Di dalam badai, di dalam segala hal, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada di sana bagi kami. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha
Tuhan, karena walaupun kita harus melewati badai kehidupan yang begitu berat, kalau kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengalami yang namanya ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keputusan yang kita buat itu akan mempengaruhi hidup kita saat ini dan yang akan datang. Dalam banyak situasi sulit, kita diperhadapkan untuk segera membuat keputusan, tetapi dengan cara yang tepat. Kalau tidak, maka keputusan itu akan membuat kita lebih repot dari sebelumnya. Kita akan sharing pentingnya membuat keputusan yang tepat dalam hidup ini, dalam beberapa aspek hidup kita. Itu harus benar supaya kita tidak mengalami masalah setelah keputusan itu dibuat. Salah satu keputusan yang sangat penting, yang sangat berisiko kalau salah, tidak hanya soal jodoh, tetapi soal karir, soal pekerjaan, soal pelayanan, itu juga sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau di dunia pelayanan atau dalam pekerjaan kita buat keputusan yang salah, maka hari-hari yang kita lalui setelah itu juga bisa nggak nyaman kita lakukan. Sebelum kita lihat lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendengar dulu sharing tentang pentingnya membuat keputusan itu mestinya benar terkait dengan pekerjaan kita. Gitu, baik yang mungkin mau bekerja atau sudah bekerja, pengen pindah nih, itu kan perlu digumulin betul. Kalau enggak, nanti bisa salah dan hasilnya membuat hidup kita semakin bermasalah. Siapa yang mau sharing? Silakan. Saya, Pak. Ya. Saya punya teman beberapa waktu lalu, dia itu sudah kerja di satu perusahaan di Jakarta ini. Dan sebenarnya waktu ia sharing, pendapatan atau gajinya itu menurut saya ya cukup lumayan lah ya menurut saya. Tetapi dia berkata kalau standar di pekerjaan luar itu menurut dia masih kecil gitu, menurut dia. Tapi bagi saya ya apapun yang kamu dapat itu harusnya disyukuri gitu ya. Tetapi dia bilang tapi beda. Tetap saja kalau kita kerja di luar itu kita ada standar tertentu katanya. Yeah. Anak ini sebenarnya teman saya ini sangat rajin sebenarnya Pak, dan cukup setia bertahan di tempat ia bekerja. Tetapi karena menurut dia pimpinannya nggak adil karena dia udah bekerja sedemikian lama. Lalu waktu itu sempat dijanjikan ada penambahan untuk gajinya, tapi setelah beberapa waktu itu nggak pernah terjadi janji dari pimpinan itu. Nah akhirnya dia memutuskan, aku mau resign aja. Dia sharing ke saya, gimana ya saya akan resign. Nanti kalau kamu resign mau kerja apa? Terus dia bilang, sekarang ini kan lagi viral-viralnya jualan online. Saya mau jualan online saja. Ya, itu kan keputusan kamu, tapi sebenarnya berdoa dulu, sebaiknya berdoa dulu. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Saya bilang begitu. Tetapi dia bilang, saya udah berdoa, saya udah bergumul, kalau bos saya atau pimpinan saya tidak menaikkan gaji saya bulan ini, saya akan ngambil keputusan resign. Saya bilang kepada dia, sabarlah, pasti ada waktu Tuhan. Tapi dia memutuskan saya akan resign. Dan akhirnya dia jualan online Pak, tapi ternyata tidak berhasil. Karena memang dia nggak ngerti juga ya, kurang ngerti bagaimana cara jual online yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Akhirnya sekarang malah nganggur, nggak ada pekerjaan. Seperti itu Pak. Ya, keputusan apapun yang kita buat memang semuanya ada resikonya. Makanya kalau kita salah membuat sebuah keputusan, hasilnya justru mengecewakan. Kita semakin kesulitan menjalani hidup ini. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk sungguh-sungguh menggumuli dalam doa, dalam banyak hal ya, supaya keputusan yang kita buat itu tidak salah. Coba kalau dia masih sabar sebentar gitu ya, mungkin ada hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan sedemikian rupa
dia tetap di situ atau mungkin keluar, tetapi pasti Tuhan yang buka jalan, hasilnya pasti juga akan lebih baik. Membuat keputusan dengan benar itu bagian dari keterampilan hidup yang harus terus kita pelajari, kita latih. Sebab itu menentukan bagaimana keadaan kita berikutnya. Bagaimana kita tahu Pak bahwa keputusan yang kita buat itu waktunya sudah tepat gitu? Tepat sesuai waktunya Tuhan ya. Betul. Sebab kadang-kadang kan menurut tepat waktu kita, kalau tidak sesuai waktu Tuhan kan bisa gagal. Atau kalau tidak kita paksakan namanya kan, padahal belum sesuai waktunya Tuhan, juga ada masalahnya gitu ya. Ada satu kisah yang kita bisa pelajari, kita temukan prinsip bagaimana membuat keputusan yang tepat itu sesuai waktunya Tuhan. Kejadian pasal 31. Kalau kita baca perikop ayat 1 sampai 21, kita akan menemukan beberapa prinsip penting nih, bagaimana kita membuat keputusan yang tepat. Yang dialami Yakub ini bisa jadi sebuah pembelajaran. Kita tahu bahwa Yakub itu bekerja untuk Laban, untuk pamannya, dengan berbagai alasan, perjanjian. Seperti orang, kamu harus kerja, nanti kamu boleh nikahi anakku. Ternyata dibohongin, oke, kalau kamu ingin dapat Rahel, kamu kerja lagi, oke, sepakat lagi. Jadi lewat proses yang panjang dan Yakub mengalami berbagai situasi yang sebenarnya dibohongi itu berulang-ulang. Tetapi dia coba tetap bertahan, dan akhirnya di perikop ini kita tahu bagaimana Yakub akhirnya membuat sebuah keputusan. Dia coba melihat beberapa tanda menjadi sebuah kesimpulan bahwa ini saatnya saya harus tinggalkan Laban, aku nggak perlu lagi kerja untuk Laban, aku keluar dari sini. Coba perhatikan ayat yang pertama sampai kedua. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata dengan demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Tanda yang ditangkap oleh Yakub adalah Laban dan anak-anaknya mulai tidak suka dengan kehadiran Yakub. Padahal Yakub ini memberi kontribusi yang sangat besar untuk usaha mereka, untuk ternak mereka, untuk menambahkan kekayaan keluarga itu. Tetapi dia mulai mengerti bahwa tidak hanya saudara-saudara istrinya saja yang tidak suka dengan dia. Dia lihat wajah Laban itu sudah tidak suka lagi dengan dia. Dalam perjalanan hidup kita bekerja, kita ditempatkan Tuhan di sebuah tempat. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kita, apalagi ini pimpinan kita, bos kita, itu bisa mulai kita mesti berpikir, kalau kita tidak lakukan kesalahan ya, kalau lakukan kesalahan tidak disukai kan wajar, itu namanya konsekuensi dari kesalahan. Kita sudah lakukan tanggung jawab kita dengan baik, tetapi kok mendadak bos kelihatan nggak suka nih, mulai memperlakukan kita tidak seperti biasa, bahkan berbagai kesempatan dia lemparkan ke orang lain, kita ditinggalkan sepertinya, kita diperlakukan tidak adil. Itu bisa menjadi satu tanda, tetapi ingat ini bukan yang utama. Bisa digumuli, apakah ini saatnya saya harus tinggalkan perusahaan ini dan saya pindah tempat lain. Mulai digumuli satu tanda ini dulu, gitu. Sebab kita sudah upaya bertanggung jawab, lakukan yang terbaik, tetap tidak disukai. Kalau bos sudah tidak disukai, nggak mungkin kita bisa bekerja dengan maksimal, nggak mungkin kita bisa produktif, dan suasana kerja pasti sangat tidak enak untuk diteruskan. Ini menjadi tanda kita gumuli. Mungkin ini waktunya saya harus berpikir resign dan pindah pekerjaan lain. Digumuli dulu, tapi jangan hanya berhenti di sini. Yang penting kalau kita menjadikan itu sebagai tanda, kita pahami sebagai tanda waktunya kita mungkin berpikir untuk bongkar tenda kita berjalan lagi nih,
mau pasang tenda lagi di mana. Jaga hati supaya kita tidak terluka, kita tidak marah menyimpan kepahitan hati. Apalagi nanti begitu keluar dorongannya adalah kemarahan, perasaan tersinggung, kepahitan hati. Itu salah. Jadi keluarnya itu memang juga baik-baik. Hati kita murni di hadapan Tuhan. Kalau ingin mencari kehendak Tuhan, kita harus jaga hati betul ya. Kalau hati kita dipenuhi kemarahan, kebencian, sakit hati, kita akan sulit untuk bisa mengerti bagaimana Tuhan menuntun kita. Kita akan sulit. Jaga hati. Kalau ternyata kita udah periksa hati kita periksa kinerja kita, semuanya baik kok. Tetapi kok tetap tidak disukai ya. Nggak salah, mulai berdoa. Mungkin ini waktunya saya harus pindah pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Yakub. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan berkata kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan mulai mengkonfirmasi. Makanya penting, jangan hanya bereaksi terhadap orang yang tidak suka. Oh, berarti aku harus keluar segera ini. Jangan, kalau begitu biasanya didorong oleh kemarahan, didorong oleh perasaan sakit hati. Itu bukan ingin mengerti kehendak Tuhan. Kalau itu hanya mengikuti perasaan, itu bisa salah dan fatal. Cari kehendak Tuhan dalam doa. Cari hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Yakub mendapat penegasan dari Tuhan. Pulang ke rumah. Pulang, kamu mesti pulang. Ini sekarang saatnya kamu pulang ke negeri nenek moyangmu. Dan kepada kaummu, aku akan menyertai. Kita harus yakin bahwa Tuhan sudah meneguhkan bahwa saya harus keluar. Jadi ada banyak orang, aku sudah berdoa kok, berarti aku boleh dong langsung aja keluar dari pekerjaan ini. Aku sudah berdoa itu artinya kadang-kadang sebagian orang mengatakan mungkin doanya dilakukan, tetapi tidak sungguh-sungguh berharap Tuhan memberi pengertian. Dia hanya butuh izin Tuhan, dia mau keluar dari tempat itu. Karena sudah capek, sudah nggak nyaman lagi. Sebab ini menyebalkan sekali ini bos. Kalau seperti itu kan tidak mencari kehendak Tuhan. Dia hanya butuh pembenaran atas keputusan yang dia mau buat. Kalau mau membuat keputusan benar, kita harus mendapatkan konfirmasi jelas dari Tuhan. Makanya kalau dalam situasi seperti ini, ambil waktu lebih sering, lebih banyak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa. Doanya pun bukan permintaan sifatnya, tetapi konsultasi kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini? Apakah Tuhan izinkan kita untuk keluar dari pekerjaan ini? Dan Tuhan arahkan hati dan pikiran kita kemana? Tuhan bisa menyampaikan pesannya, petunjuknya dengan berbagai macam cara. Kalau kita sudah yakin, Tuhan teguhkan di hati kita bahwa Tuhan izinkan kita, bahkan Tuhan arahkan kita untuk keluar, bahkan Tuhan mulai arahkan harus kemana, berarti langkah kedua itu sudah oke. Sudah oke. Tinggal waktunya kapan lagi nih. Kalau bagi yang sudah menikah, itu akan lebih mudah sebenarnya, karena orang yang sudah menikah untuk membuat keputusan itu respon dan kesepakatan pasangan itu sangat penting. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Yakub kemudian cerita, panggil itu baik Rahel maupun Lea. Kemudian dia cerita tentang apa yang dia lihat dari reaksi ayahnya maupun saudara-saudaranya yang tidak suka dengan kehadirannya dan apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Apa tanggapan dari Rahel dan Lea? Ayat 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Nah, istrinya sepakat, istrinya setuju. Oke, lakukan segala
hal yang sudah difirmankan Tuhan. Jadi bukan lakukan apa yang menjadi isi hatimu. Nah, kalau kamu nggak nyaman di sini keluar, ya udah keluar saja. Bukan. Yang menjadi dasar utama bukan bagaimana perasaan Yakub terhadap Laban dan anak-anaknya. Yang jadi pertimbangan utama bukan bagaimana sikap orang lain terhadap Yakub, tetapi yang jadi pertimbangan utama apa yang Tuhan katakan. Walaupun tadi sikap perilaku Laban dan anak-anaknya itu menjadi sebuah tanda awal. Kita mulai menggumuli itu, tetapi kesepakatan yang dibuat istrinya ini sangat tepat sekali. Lakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadamu. Sepakat. Padahal bagi Rahel dan Lea sangat sulit ya. Sebab kalau suaminya menceritakan kejelekan ayahnya dan saudara-saudaranya, ini sebagian orang bisa jadi konflik nih. Ya kan, kalau ada seorang suami menceritakan kepada istrinya kejelekan orang tua istrinya, saudara-saudara dari istrinya, kadang-kadang ini area sensitif. Banyak istri bisa tersinggung dan marah. Apalagi kemudian bermaksud, aku mau tinggalkan perusahaan orang tuamu ya. Wah, itu tambah lagi. Itu area sensitif. Tetapi ternyata Rahel dan Lea berkata, lakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadamu. Sepakat. Bagi yang sudah menikah, jangan pernah buat keputusan yang sangat penting dalam hidupmu sebelum pasanganmu sepakat denganmu. Doa bersama-sama sampai ada kesepakatan. Kalau belum sepakat, jangan buat keputusan yang sangat penting. Karena kalau orang sudah menikah kan, keduanya menjadi satu. Setiap keputusan-keputusan penting harusnya suami istri itu sepakat. Dan kesepakatannya tidak boleh didasarkan hanya kepentingan sesaat dan berdasarkan perasaan. Dasarnya lah firman Tuhan. Ketika keputusan dibuat dengan cara seperti ini, maka itu keputusan yang tepat. Yakub akhirnya bawa istri, anak-anaknya, dan semua anak buahnya, semua kekayaannya tinggalkan Laban. Dan kita lihat Yakub kemudian benar-benar mengalami janji Tuhan. Janji yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham, kakeknya, kepada Ishak, ayahnya, itu akhirnya sampai kepada Yakub. Karena dia lewati proses membuat keputusan yang tepat setelah itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apakah saudara mengalami kesalahan dalam membuat keputusan? Apakah keputusan yang kamu buat itu justru membuat rumah tanggamu jadi kesulitan, ekonomimu jadi kesulitan? Tetapi selalu ada harapan dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap akan menolongmu supaya keputusan yang salah itu akhirnya Tuhan bisa arahkan hidupmu pada sesuatu yang benar seperti yang Tuhan rancang. Tetapi harus rela bayar harga. Mungkin ada banyak hal sulit yang harus kita lalui. Mungkin ada banyak hal yang harus kita rela lepaskan supaya kita akhirnya ada dalam jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur karena hidup kami sepenuhnya ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Situasi-situasi sulit membuat kami seringkali menjadi bingung, membuat keputusan, dan dengan gegabah kami akhirnya membuat keputusan yang hanya didorong oleh emosi kami, didorong oleh sikap negatif orang lain terhadap kami, atau karena situasinya sangat sulit, hanya berdasarkan hal-hal yang relatif seperti itu. Tetapi Engkau sudah mengajar kami saat ini bahwa kami perlu melihat tanda-tanda yang tepat, dan yang paling penting adalah kami sungguh-sungguh mendapatkan peneguhan yang dari Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan kami, mengkonfirmasi apa yang akan kami putuskan. Firman Tuhan memandu kami sehingga ketika keputusan yang kami buat itu benar-benar keputusan yang tepat,
karena sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Bapa, ampuni kalau kami selama ini gegabah membuat keputusan. Ampuni karena keputusan-keputusan kami membuat keluarga kami mengalami dampak. Hal-hal yang sulit terjadi dalam rumah tangga kami. Ampuni Tuhan, kalau keputusan yang kami buat membuat orang-orang yang kami kasihi akhirnya ikut menderita bersama-sama dengan kami. Tuhan ampuni. Berikan anugerah-Mu kepada kami. Berikan anugerah-Mu kepada setiap saudara yang salah membuat keputusan, yang melakukan keputusan yang berdampak buruk bagi hidup mereka, bagi rumah tangga mereka. Tuhan, beri pertolongan-Mu. Kasih karunia-Mu membuat mereka bisa mengerti bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Engkau tuntun mereka supaya akhirnya mereka sampai pada jalan yang semestinya yang Tuhan tetapkan. Beri mereka keteguhan hati, beri mereka kekuatan hati untuk tidak menyerah, karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat mungkin berdampak begitu sulit, penderitaan, masalah yang berat bagi mereka. Tetapi Tuhan kuatkan, Tuhan tolong supaya mereka bisa mengatasi keadaan itu dan saatnya mereka berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Kami sangat percaya tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, termasuk keputusan-keputusan salah kami. Karena Engkau akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, yang penuh kasih karunia untuk membawa kami kembali pada rencana-Mu semula. Beri kami kepekaan, beri kami kelembutan hati, beri kami hati yang taat Tuhan, supaya jalan kami adalah jalan yang selaras dengan jalan-jalannya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati setiap saudara, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati juga yang sakit supaya oleh anugerah Tuhan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan, dan mendapatkan peneguhan yang baru dari Tuhan. Rencana Tuhan, Tuhan nyatakan apa yang harus mereka kerjakan dalam keadaan sakit, dan setelah Tuhan sembuhkan, ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup mereka. Dalam segala perkara dalam hidup kami, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan, kami semakin mengenal hati-Mu, dan kami semakin mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah dengan situasi apapun, termasuk kegagalan dan kesalahan. Karena kita tahu dalam anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkan rencananya yang indah dalam hidup kita. Amen. Miliki hati yang taat, miliki hati yang lemah lembut senantiasa. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami selalu saudara senantiasa ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.